Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifasani dan video ini adalah video lanjutan dari rangkaian video bagaimana membangun aplikasi virtual reality dengan menggunakan OpenSpace 3D. Nah, seperti yang disampaikan di video sebelumnya, jadi kita akan membangun sebuah aplikasi VR tanpa menggunakan headset, jadi hanya menggunakan orientation sensor aja. Nah, di sini kita sudah sampai nge-split ya, jadi tampilan untuk VR seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan kontrolernya karena kita tidak menggunakan headset. Oke, di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu dengan menggunakan Paint. Nah, misalnya ini kan perahu nih ya, ini perahunya punya kita. Nah, jika sudah pernah menonton tentang bagaimana membangun augmented reality dengan menggunakan OpenSpace 3D, itu ada yang namanya kuis ya, jadi menjawab pertanyaan dengan A, B, C, di mana A dan B-nya itu dengan menggunakan marker, itu untuk augmented reality. Nah, di sini, di video ini saya akan menggunakan aset yang sama, ya, tetapi mungkin beda dari segi kontrolernya. Jadi kalau misalnya yang waktu itu adalah menggunakan marker, di sini saya hanya menggunakan angle gitu. Jadi kalau misalnya dilihat, jadi kalau misalnya kayak dia ketika dia menoleh ke kanan ya atau ke kiri, misalnya jawabannya A atau B gitu ya. Misalnya di sini itu dia jawabannya A, kalau menoleh ke arah sini, kalau menoleh ke arah sini maka jawabannya adalah B. Tetapi kita tidak bisa nge-split seperti ini gitu. Karena kenapa? Karena kemungkinan adanya tidak kita misalnya ketika smartphone ya, dia pasti mungkin tidak balance ada di tengah gitu, sehingga kita harus menyediakan ruang. Jadi ketika menjawab pertanyaan itu dari sini gitu, jadi ketika nolehnya memang sudah di sini, baru dia A, ini B gitu. Jadi ketika dia di sini menoleh, misalnya kan gerak-gerak ya, ada sedikit, pasti ada gerak sedikit, itu tidak akan terdeteksi sebuah jawaban gitu. Nah, agar kita tahu bahwa ini tuh adanya ketika A itu batasnya dari mana sampai mana angle-nya, terus yang B dari mana sampai mana gitu. Berarti kita harus memeriksa sesuai dengan smartphone-nya gitu. Nah, sehingga di sini untuk memeriksanya kita butuh kita bisa misalnya menggunakan dialog box lah ya. Jadi interface misalnya terus pakai dialog. Nah, ini ya seperti ini. Misalnya di sini belum. Jadi ini kalau misalnya dia tidak terdeteksi ya berarti dia belum ada apa-apa gitu ya. Nah, ini seperti ini. Atau misalnya bolehlah angle-nya kita seperti ini gitu. Kalau seperti ini kan berarti angle-nya kosong gitu, belum ada apa-apa. Oke. Nah, nanti di sini di orientation sensor ketika di klik kanan itu ada beberapa ya, ada pitch, roll sama yaw. Nah, ini adalah beberapa. Jadi kalau misalnya kayak pitch itu jadi jadi kalau pitch, roll sama yaw itu sebenarnya dia sama, jadi angle-nya x, y atau z-nya gitu ya. Nah, karena untuk menoleh ke kanan dan ke kiri dia itu adalah yaw gitu ya. Nah, nanti ke dialog ini di set text. Nah, nanti di dalam satu ini kita pakai $1 di apply. Oke, nah ini nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah supaya kita tahu si batasannya itu. Nanti kan kita mau menggunakan condition ya. Jadi if misalnya si dia itu menolehnya dari mana ke mana, maka misalnya dia mendeteksi jawaban A. Kalau misalnya menolehnya dari mana ke mana, maka dia mendeteksi jawabannya sebagai jawaban B gitu. Nah, tapi kita harus tahu dulu angle-nya berapa gitu ya. Jadi kita export ya ke Android dan kita cek berapa angle-nya untuk batasannya. Seperti itu. Nah, jika kita running, nah kita bisa lihat di sini ada dari angle-nya berapa ya. Nah, kita nanti bisa cek misalnya di sini, oh mungkin kita anggap bahwa dia adalah min 120 adalah ke kanan. Terus nanti misalnya oh ini nih udah min 53 atau misalnya min 30 lah ya ke atas, itu adalah ke
kiri gitu. Nah, ini memang malam karena saya ada jeda waktu dalam membuat. Nah, ternyata setelah dicek itu kan yang ke arah kiri ya. Jadi kita anggapnya dia adalah kiri dari si player ya. Jadi ketika ke arah kiri itu ya dia kurang dari 30 lah ya amannya. Yang ini adalah kurang dari min 120 ke sana. Berarti kalau ini lebih besar ya. Jadi misalnya min 30 ke atas, berarti kan kalau ini berarti min 120 ke bawah gitu. Nah, 3 bagian ya, 1, 2, 3 gitu. Berarti ini kan yang min 30, jadi lebih besar dari min 30. Kalau yang ini berarti kan antara min 30 sampai min 120. Sedangkan yang ini berarti lebih kecil dari min 120 gitu. Nah, setelah dicek ternyata kita tahu ya bahwa angle-nya sekian. Min 30 lebih besar dari min 30 sama lebih kecil dari min 120 gitu. Tapi ya kita itu tergantung ya apakah misalnya min 120 menurut kalian terlalu jauh, itu bisa digeser jadi min 110, atau misalnya yang min 30 juga terlalu jauh, kita bisa geser juga menjadi min 40 misalnya seperti itu. Oke, kita akan langsung mulai aja ke bagian bagaimana untuk membuat pertanyaan gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya menggunakan konten yang sudah pernah dibuat di augmented reality itu. Jadi saya reuse ulang, cuma ini adalah versi dari virtual reality-nya. Oke, di sini saya tambahkan sound dulu. Sound di sini ya untuk pertanyaan gitu ya. Di sini ada pertanyaan satu. Saya hanya akan mencontohkan satu pertanyaan saja, karena kalau misalnya pada akhirnya mau 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, sebenarnya nanti sama saja. Ini saya play on start karena saya nggak pakai tadi nggak pakai menu, jadi ketika mulai langsung ada pertanyaannya. Jadi kalau misalnya mau pakai menu silahkan saja, dan bisa digunakan sebelum nanti ke VR-nya gitu. Jadi buat dulu si menu baru masuk ke VR-nya gitu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kemudian di sini saya membutuhkan variabel. Variabel ini adalah untuk ngeset si angle-nya ya. Jadi si angle-nya berapa itu harus di-set. Oke, volt. Oke. Jadi ketika dia nengok kiri kanan, di situ jauh ya. Di sini set value, kita ambil value-nya, berarti yang $1 seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ya, setelah itu berarti kita perlu ngecek dong ya si angle-nya itu berapa gitu ya. Nah, di sini kita perlu if ya. Jadi yang pertama adalah if yang angle-nya itu lebih besar dari min 30, atau nanti yang jawabannya itu adalah benar ya. Y oke. Nah, di sini saya kasih dulu di sini adalah min 30. Oke. Seperti ini. Nah, di sini angle misalnya ketika modify ya, kita di sini cek, berarti kalau lebih besar itu dia superior ya. Jadi kalau misalnya si angle-nya itu lebih besar daripada 30, kemudian di sini kita tambahkan lagi if lagi, dimana kalau yang ini itu berarti if angle-nya dia berarti lebih kecil ya, lebih kecil dari min 120 ya. Oke. Di sini saya vote, tulis dia adalah min 120. Di apply dan di oke. Nah, ini berarti ketika modify kita cek kalau dia adalah inferior. Inferior itu berarti dia lebih kecil gitu. Nah, sampai sini kita sudah bisa ngecek apakah dia lebih kecil dari 30 atau lebih besar dari min 30 atau lebih kecil dari min 120 gitu. Nah, selanjutnya adalah kita membutuhkan variabel
Oke, variabel di sini adalah untuk apa? Variabel untuk jawaban. Ya. Nah, ini string di apply dan di oke gitu. Nah, jawaban ini kan bakal disesuaikan sama angle-nya. Jadi kalau si angle-nya itu memang lebih besar dari 30, maka jawaban kita set value dia adalah A. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya ternyata dia true lebih kecil, maka kita set value jawabannya adalah B. Gitu. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi. Dia adalah untuk if. Jadi ini adalah if jawaban. Jadi saya tidak lagi menggunakan nomor, tapi menggunakan if jawaban. Dimana jawabannya itu nanti kita set ya dari variabel jawaban yang seharusnya gitu. Ya. Nah, kenapa di sini saya tidak menggunakan nomor? Karena ketika nomor itu jadinya membutuhkan banyak sekali instance gitu, karena kita harus ngecek nomornya dia ada berapa, ininya bagaimana gitu, karena dia kan jadinya berbeda-beda gitu ya isinya, jawaban, nomor gitu. Jadi di sini saya makanya disatukan saja, itu adalah jawaban gitu, jawabannya apa harusnya ya, jawaban benar ya. Nah, di sini saya apply dan oke. Nah, ketika misalnya sound yang ini kan soundnya yang tadi adalah ini ya. Dengan apakah ikan bernafas? A. Insang, B. Paru-paru. Nah, itu kan pertanyaannya dengan apakah ikan bernafas, A insang, B paru-paru gitu kan. Nah, makanya di sini saya akan kalau misalnya kayak gitu kan berarti jawabannya adalah A ya yang insang. Sehingga ketika misalnya isi ini adalah playing atau playing aja ya, karena mungkin kadang nggak sabar terus tiba-tiba ya berubah gitu kan si ininya. Jadi kadang ketika misalnya hanya cuma sampai paru-paru insang misalnya, dia kan langsung menoleh misalnya ke arah kiri gitu kan, langsung jawabannya adalah A gitu. Nah, supaya misalnya ya kita nggak pakai ended gitu, kalau misalnya kayak ended ya mungkin nanti ketika belum selesai dia udah menoleh gitu. Sehingga di sini ketika saya playing, dia masih playing, saya ngeset value-nya. Value-nya kalau misalnya pertanyaannya adalah ini, maka value-nya adalah A gitu. Jadi jawabannya adalah A. Nah, nanti kalau misalnya mau ada beberapa pertanyaan dan itu misalnya mau pakai sound, jadi tiap sound nanti masuk ke sini gitu, seperti ini. Ya, jadi ada banyak beberapa sound nanti dia ke sini gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah benar, nanti jawabannya ke sini kayak gitulah ya. Oke, di sini saya akan modify ke si jawaban, dia ngeset value di mana si jawaban itu sorry, bukan ke jawaban ya, tapi ke if jawaban. Jadi ketika dia move ke if jawaban itu saya ngeset value, di mana set value-nya ya adalah si value dari dia sendiri gitu. Jadi apa sih value-nya gitu. Di apply ya di sini. Nah, ini baru satu seperti ini. Bolehlah di sini ya. Nah, setelah itu kan ini sudah ada nih A atau B-nya ya. Nah, sehingga di sini kita bisa move kemudian di equal. Jawabannya sama atau enggak gitu ya. Nah, di sini saya tambahkan sound ya. Jadi sound di sini untuk yang benar oke, yang ini apply oke. True benar play. Kalau misalnya dia salah ya, maka si sound yang salah yang kita play. Saya kasih nama ya, play oke. Kalau false, hapus ya, ini salah tadi saya nulisnya yang true, harusnya false. Play seperti ini gitu. Nah, ini sebenarnya sudah bisa ke kanan dan ke kiri. Dan nanti kalau misalnya mau pertanyaannya nambah lagi seperti apa, berarti nanti setelah ini n misalnya ke sound ini gitu.
dan seterusnya. Atau misalnya nanti mau menggunakan variabel number, kalau misalnya banyak, ini kan kalau misalnya saya kan waktu di augmented reality yang kemarin di video pertanyaannya cuma ada 2, sehingga bisa di sini menggunakan sound gitu ya. Kalau misalnya maunya banyak nih pertanyaannya gitu kan, lebih dari 2, nah itu bisa sesuaikan sama yang augmented reality aja, karena kalau misalnya kemarin augmented reality itu memungkinkan untuk lebih banyak gitu. Seperti itu. Setelah itu silahkan bisa di running dan dapat dijalankan. Nah, kalau ada permasalahan kok saya tuh nggak bisa ya, kanan kirinya itu kayak misalnya nggak kedetek gitu kan. Nah, itu mungkin si angle-nya ya itu lebih besar atau lebih kecil gitu. Jadi harus sesuaikan si angle-nya aja ya. Seperti itu mungkin ini adalah video bagaimana membangun virtual reality sederhana dengan menggunakan OpenSpace 3D. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.